Cukup. Cukup di sini. Nanti tanya lagi. Bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ikhwafillah wa auladi rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwah sekalian dan anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita berupa taufik, hidayah, kesempatan yang saya kumpul di sini. Bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi berkumpul dalam hal untuk meraih ilmu, dalam rangka menuntut ilmu, di mana ilmu itu merupakan kunci kebahagiaan hamba di dunia maupun di akhirat. Di sore hari ini, kita diberikan amanah untuk menyampaikan tema atau judul, temanya tema sholat gitu ya. Adapun judul yang akan disampaikan adalah ada dua. Syurut sholat dan sifat sholat. Ada berapa? Dua. Yang pertama syurut sholat. Yang kedua sifat sholat. Tapi nanti di akhir, karena judulnya sifat sholat, saya pengen nanti ada yang praktek, gitu ya. Saya adik-adik aja yang ada praktek. Jadi bukan sekedar dikasih tahu teorinya, tapi langsung ada contohnya nanti. Katakan 3 orang, ya, sukarelawan aja. Jadi yang pertama syurut sholat, kemudian apa? Sifat sholat. Baik. Langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama. Jadi kita sampai jam 5, betul? Jam 5. Baik. Syurut sholat. Syarat sholat. Kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan syarat. Syarat itu bisa diartikan hal-hal yang harus ditunaikan sebelum melakukan sesuatu. Itu syarat. Hal-hal atau perkara-perkara yang harus ditunaikan sebelum menunaikan sesuatu. Contoh, syaratnya naik kereta apa? Beli tiket. Jadi beli tiketnya sebelum naik kereta, apa sudah naik kereta baru beli tiket? Sebelumnya. Berarti beli tiket ini syarat naik kereta. Paham ya? Paham? Dalam Islam, ketika kita beribadah, itu ada syarat.
Kalau kalian tidak penuhi syarat-syaratnya, ibadahnya bisa tidak sah. Sama kan tadi, naik kereta, tidak bawa tiket, apa yang terjadi? Ya diturunkan, suruh balik lagi, beli tiket dulu baru naik kereta. Nah, itu namanya syarat. Jadi syarat itu adalah kewajiban yang ditunaikan sebelum orang itu melakukan sesuatu atau menunaikan sesuatu. 1, 2, 3 syarat. Dalam sholat sama. Karena kita mau sholat ini, tidak ujuk-ujuk orang itu tiba-tiba langsung sholat. Ada syarat. Kita masuk syarat yang pertama. Masing-masing punya buku dia, fotokopian kan? Bisa. Ini yang mas-mas ini siswa baca perlu ya. Kalau sudah tak suruh baca ya. Mas Eki, ya Pak, sudah bisa baca? Baca ya? Bisa. Apa lagi yang bisa? Kalau bisa baca tak suruh baca. Bisa. Coba ya. Syarat yang suruh untuk sholat. Loh. Aduh. Ayo dilihat coba fotokopiannya syurutus sholat. Itu judul kita. Apa? Syarat-syarat sholat. Ketemu sudah? Kalau sudah, itu bawahnya saya baca. Bawahnya taqaddama anna thaharah min syurutiha. Syarat sholat yang pertama, taqaddam. Yang pertama adalah anna thaharah min syurutiha, bahwa thaharah itu adalah salah satu syarat sholat. Jadi syarat sholat yang pertama adalah bersuci alias thaharah. Thaharah atau bersuci. Ya. Syarat sholat yang pertama adalah thaharah. Thaharah itu ada 3. Yang pertama, wudu. Kedua, tayammum. Ketiga, mandi. Masing-masing dia punya fungsinya. Tapi umumnya orang mau sholat itu thaharahnya dengan cara berwudu. Apa Ustaz dalilnya? Dalilnya kalau sholat harus wudu. Apa kira-kira Bapak tahu? Itu kalau dalilnya wudu. Ini thaharah, saya kan tadi bilang thaharah itu ada 3. Wudu, tayammum, mandi. Dia umum nih. Salah satunya itu di surat Al-Maidah ada yang ke-6 itu tentang wudu dan tayammum. Yang saya maksud adalah dalil dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Rasul pernah mengatakan la sholata liman laisa lahu thahar. Qala sallallahu alaihi wasallam, tidak sah sholat bagi orang yang tidak bersuci. Jadi kesucian seseorang ini tidak sama dengan makna bersih. Suci, bersih, sama apa beda? Beda ya? Benar? Kalau kotor sama suci, ada enggak barang kotor tapi suci? Katanya kalau bersih itu tidak sama suci, beda ya. Sekarang kalau ada enggak barang yang kotor tapi suci apa? Kotoran? Wah, itu kalah tuh berarti. Kotorannya ayam ini kotor ya. Itu sebagian para ulama kata seperti itu. Kotorannya kambing, sapi, kotor kan? Dia kena badan, kotor. Tapi suci enggak? Suci. Ya. Itu suci. Beda kalau kotorannya manusia, kotoran kucing, kotoran anjing, itu najis. Jadi tidak semua yang
suci itu atau tidak semua yang bersih itu kotor. Jadi suci itu lebih spesifik. Bagaimana suci itu? Ya suci itu dikatakan suci oleh syariat, maka itu suci. Yang dikatakan najis oleh syariat itu najis. Jadi tidak semua barang kotor itu najis. Jadi yang pertama adalah an-natahharah min syurutiha. Syarat yang pertama adalah bersuci atau tohar. Kita langsung poin-poin saja. Kita jelaskan wudu gimana. Ya mungkin ya itu sudah lewat itu. Kemudian min syurutiha dukhulul waqti, dan dia syarat-syarat sholat adalah dukhul, yaitu masuk waktu sholat. Jadi orang sholat ini ada waktunya. Tidak boleh sewaktu-waktu dia mau sholat zuhur, sholat. Kalau tidak mau sholat, ya tunggu nanti, tidak bisa. Karena Rasulullah SAW dalam hadis ini disebut di hadisnya Jibril, annahu amma Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awwalil waqti wa akhir. Dulu Jibril ini pernah sholat ngimami Rasul. Jadi Rasul ini makmumnya Jibril sebagai imam. Satu waktu Jibril sama Rasul ini sholat di awal waktu. Di kesempatan lain Jibril sama Rasul sholat di akhir waktu. Jadi contoh misal sholat zuhur. Sekali pertama Jibril sholat di awal waktu zuhur. Katakan zuhur di sini jam berapa? Setengah 12 ya. Setengah 12 sholat. Di waktu yang lain, kesempatan yang lain Jibril sholat di akhir waktu. Akhir waktu katakan jam berapa? Jam setengah 3 misalnya. Jadi pertama di awal waktu, berikutnya di akhir waktu. Nah kemudian Jibril mengatakan, faqala ya Muhammad as-salatu ma baina hadainil waqtayn. Wahai Muhammad, yang namanya sholat itu yaitu waktunya antara waktu yang ini dan waktu yang ini. Artinya ada batas waktu. Di luar dari waktu itu kan berarti tidak boleh sholat. Boleh sholat itu. Ya, sholat subuh kan. Ini mau sholat subuh ini 4. Waktu tunggu sampai jam 6 ya bangun baru sholat subuh. Boleh tidak? Nunggu sholat 6 baru sholat? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Masuk waktu sholat. Jadi dalilnya itu ya. Jadi Jibril pernah ngasih waktu, batas waktu yang pertama sampai yang terakhir. Sholat antara 2 waktu. Di luar dari batas itu maka tidak boleh. Nah kemudian karena sholat wajib itu ada 5 kali dalam sehari, berarti masing-masing sholat itu dia punya apa? Punya waktunya, ada batas waktu. Kita bahas nomor 1. Kapan waktunya sholat zuhur? Kapan waktunya sholat asar, maghrib, isya, dan subuh? Pertama, kita bahas dulu waktu sholat zuhur. Ada dalil dari Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, waktu zuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillu rajuli katulihi ma lam yahduril asr. Ada dalilnya di bukunya? Ada enggak? Ada ya? Saya ulang lagi. Waktu zuhri idza zalatis syamsu. Waktu zuhur itu ketika matahari zalat, condong. Ya. Ketika matahari apa? Condong. Wa kana dhillu rajuli katulihi, sampai ketika bayangan seseorang itu sama panjang dengan badannya. Malam yahduril asr, selama belum masuk waktu. Jadi kalau kita berdiri siang hari, coba lihat. Coba lihat, ini pulpennya. Kalian tengah hari, siang, taruh benda tinggi semacam ini. Ketika posisinya matahari ada di atas, berarti kan ada bayangan.
Betul ya? Tidak ada bayangan. Tapi ketika matahari bergeser sedikit saja, maka akan muncul bayangannya. Itu zalat condong. Ketika matahari sudah mulai condong ke barat sedikit saja, nah itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Apa? Sampai kapan saat jadi masuk waktu zuhur ketika matahari sudah mulai condong. Berarti sudah sampai ukuran bayangan sama dengan ukuran badan bayangannya tadi. Ini pulpen ukurannya misal 10 cm. Matahari semakin tenggelam, berarti kan bayangannya semakin apa? Makin panjang lihat. Berarti sampai ukuran bayangannya sama dengan ukuran ini, itu adalah batas akhir waktu sholat zuhur. Paham? Jelas ya, ini waktu sholat apa? Malam yang belum asal selama belum masuk waktu asar. Nanti kalau sudah lewat ukurannya itu, maka sudah masuk waktu asar. Jadi kalau seperti ini tidak pakai jam pun sebenarnya tahu, ya kan? Tidak pakai jam pun kalian mau tinggal di hutan bisa itu lihat waktu sholat. Saya sudah waktu sholat. Coba mendung nggak tahu ya. Kemudian sholat apa sekarang? Asar. Wa waqtul asri ma lam tasfarru asy-syamsu. Batas akhir sholat asar adalah selama matahari belum kuning. Batas akhirnya belum. Batas awalnya di mana? Batas awalnya ketika batas waktu sholat zuhur selesai, maka masuk waktu sholat asar. Paham enggak? Paham? Kalau waktu zuhurnya selesai, maka setelahnya masuk sholat asar. Ya. Paham? Batas akhirnya sholat asar tadi apa? Selama matahari belum menguning. Kapan? Matahari itu warnanya berubah jadi kuning itu kapan? Perhatikan. Matahari itu akan berubah warnanya menjadi kuning kalau dia mulai tenggelam. Kalau tenggelam, cahayanya akan semakin apa? Kuning. Ya, kalau sudah tenggelam, merah sudah, jingga warnanya kan. Jadi batas akhir sholat asar kapan? Ibarat kalau kalian tinggal di pantai, kalau di Arab tinggal di padang rata ya. Batas antara langit dan bumi kelihatan itu. Betul enggak? Matahari turun. Masuk waktu asar. Nah, kalau sudah matahari sudah turun, panjang sudah ini. Terus turun sampai dia mendekati batas apa itu? Antara langit dan bumi itu cakrawala. Kalau sudah dia mendekati garis cakrawala, ketika mulai tenggelam itu sudah habis waktu apa? Asar sudah selesai. Justru ketika proses matahari tenggelam itu adalah waktu di mana orang Islam tidak boleh sholat. Itu adalah waktu terlarang untuk ya, ketika matahari mau muncul dan matahari mau tenggelam. Jadi sebelum tenggelam itu adalah batas akhir sholat asar. Jadi batas asar tadi dari mana? Dari selesainya waktu zuhur sampai menjelang tenggelamnya matahari. Saya kelihatan sudah tinggal di pantai ini, kelihatan. Jelas ya? Jelas ini? Yang belakangnya dengar enggak? Tuh. Siapa itu? Lanjut. Sholat apa sekarang? Maghrib. Waktu sholatil maghribi malam tagibus syafaqu. Adapun waktu sholat maghrib adalah malam tagibus syafaq, selama belum hilang tanda syafaq.
Apa syafaq ini? Asyafaq itu adalah warna merah ketika matahari sudah tenggelam. Saya ulangi lagi, asyafaq adalah al-launul ahmar indal ghurub, yaitu warna merah ketika matahari sudah tenggelam. Itu adalah batas apa? Sholat maghrib, batas akhir sholat maghrib. Batas awalnya sholat maghrib kapan batas awalnya? Ketika matahari sudah sempurna tenggelam, sudah hilang mataharinya, itu kan warna masih merah ini, ya. Terus lama-lama warna merahnya hilang, gelap kan itu. Nah, selama warna merah itu masih ada, maka itu masih masuk waktu sholat maghrib. Selama merahnya masih ada, berarti masih waktu malam tagib asyafaq, selama warna merah itu belum hilang. Jadi waktu sholat maghrib dimulai dari mana tadi? Dimulai dari setelah tenggelamnya matahari. Mataharinya sudah hilang, dan tidak kelihatan sudah matahari, berarti itu sudah masuk waktu maghrib. Sampai kapan? Sampai warna merahnya hilang. Artinya kalau masih ada warna merah berarti masih waktu. Jelas ini? Sebenarnya enak ini, nggak usah pakai jam, ketahuan. Oh masih merah, di langit masih ada merah, berarti masih ada waktu maghrib. Lanjut. Ini masih syarat yang kedua. Syarat yang berikutnya atau waktu sholat yang berikutnya adalah al-isya. Waktu sholat al-isya ila nisfil lail. Dan waktu sholat isya itu adalah sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan apa? Jam berapa berarti? Pertengahan malam. Tengah malam jam berapa? Jam 12. Nah, katanya ini isya itu sampai mau subuh itu boleh nanti sholat isya. Sampai jam 3 gitu. Enggak. Sholat isya itu waktunya sampai tengah malam. Tengah malam jam berapa berarti? Nah, berarti harus ditentukan dulu malam ini dari mana? Ya, waktu malam ini dari mana? Kalau kalian ngitungnya dari jam 8, ya pertengahannya bisa dari jam 12. Nah, masalahnya istilah malam hari itu, kalau orang hitung kalender hijriah itu mulai dari mana sih malam ini? Dari maghrib. Itu yang mana sudah tenggelam, itu sudah masuk waktu malam. Ya, sudah masuk waktu malam. Jadi masuk maghrib, katanya maghrib jam berapa? Setengah 6 atau jam 6 lah ya, kita bulatkan jam 6. Karena itu nginang itu jam 6 ini sudah malam. Sampai pagi, sampai matahari apa? Terbitnya jam 4. Tengah-tengah antara jam 6 sampai jam 4 ini jam berapa tadi? Coba itu 6 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 10 jam. Berarti setengahnya berapa jam? 5. Ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jam 10 kalau dijamkan itu sudah terakhir waktu sholat isya. Jadi yang tadi punya kebiasaan sholat isyaknya jam 3 malam itu sholat witir namanya. Ya. Itu kalau dijamkan kurang lebih jam segitulah. Ya. Jadi jangan suka nunda-nunda sholatnya jam 12 sore itu sudah lewat. Sudah lewat jauh. Jadi antara jam 10, sekitar jam 10 sampai jam 11 malam. Lebih gitu.
Jadi sholat Isya ini dimulai dari mana? Ketika warna merah mataharinya sudah penuh hilang, sempurna hilang, muncul bintang, ya kan? Kalau cahaya matahari hilang, berarti cahaya bintang yang muncul, bintang sudah kelihatan sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan, ini adalah waktu sholat Isya. Waktu sholat kemudian lanjut. Waktu sholat apa sekarang? Subuh. Waktu sholat subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'u syams. Adapun waktu sholat subuh itu diawali dari terbitnya fajar sebelum terbit matahari. Ketika terbit fajar itu sudah masuk subuh, batas akhirnya sampai terbit mata. Nah, fajar itu ada dua. Ya, yang tadi bilang itu ada yang shorting, ada yang kadhib. Nah, ini yang tahu orang-orang kayak kalian ini, tinggalnya di Pantean itu harusnya. Kalau saya di kota, orang kota tahu, tinggal di pantai tahu ini harusnya. Tahu enggak? Kalau kalian bangun pas bangun sebelum fajar, nunggu fajar muncul. Fajar itu cahaya subuh. Dia akan diawali dengan cahaya bentuknya naik. Ya, bentuknya itu naik, horizontal. Betul enggak? Dan ada juga nanti fajar yang bentuknya datar, vertikal itu yang naik, yang horizontal itu yang nyampe. Fajar yang dimaksud itu adalah fajar shadiq. Fajar yang jujur, yang benar menunjukkan fajar yang mendekati waktu apa? Waktu subuh, waktu matahari menjelang naik. Yang mana tadi? Ayo orang pantai ini, masa tidak tahu nih. Yang jujur, fajar yang shadiq ini yang naik atau yang datar? Datar ya. Jadi pernah lihat di pantai yang benar kan, pantai kan? Kalau tidak pernah. Adapun yang cahaya naik itu bukan cahaya fajar yang dimaksud. Jadi kalau masih naik itu berarti belum waktu subuh. Jadi kalau fajarnya sudah datar, itu berarti sudah masuk waktu. Sampai kapan? Malam tertulis syamsu, selama matahari belum muncul. Jadi kalau masih hampir-hampir itu masih sempat sholat. Jadi kalau mataharinya sudah jubul, sudah kelihatan, dan sedikit aja berarti sudah selesai waktu sholat. Nah, ketika proses matahari keluar itu 1, 2, 3, apa istilahnya ini? Sunrise ya? Atau sunrise boleh, tapi nggak boleh sholat. Nah, ini termasuk salah satu waktu di mana orang Islam nggak boleh ketika matahari nongol dan mau tenggelam. Oh iya, belum. Terus. Ya. Jadi ketika matahari mulai naik tadi dan mulai turun tadi, sampai benar-benar hilang itu nggak boleh pakai untuk sholat sunnah. Nah, kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan, wa yutraku waqtu sholati bi idraki rak'atain liqauli sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu dianggap
mendapati waktu sholat kalau dia sudah mendapatkan satu rakaat. Benar. Belum dilanjut, mumpung baru setengah jalan ini. Nanti terakhir ada pertanyaan, dites. Tesnya acak. Yang nggak bisa, gimana? Nggak boleh pukul ya. Jadi yang belakang yang ngobrol sendiri tak tes. Gimana? Nggak boleh nyentuh buku. Buku tutup semua. Ah, waktunya sholat subuh kapan? Sholat asar tutup. Nanti dong, nanti. Yang nggak bisa, boleh pukul nggak? Tapi nanti dites ya. Ya, kalian dengarkan yang belakang. Coba dengarkan. Ustaz mau menyampaikan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada Rasul ngomong, boleh tidak angkat suara? Boleh. Gimana akhlaknya? Ibarat kata ada Rasul ngomong, kalian suara lebih tinggi. Jangan Rasul sudah. Orang tua saja, kalian ngomong ada yang lebih tinggi, boleh tidak? Tapi Rasul. Nah ini Ustaz mau ngomong, ucapannya Rasul, nyampe ucapan Rasul, diam ya. Akhlaknya kalau ada sabda Rasul gimana? Ya mendengarkan. Nah, Rasul mengatakan, man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka as-shalah. Barang siapa yang mendapati satu rakaat sholat, berarti dia sudah mendapatkan sholat. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya gitu. Ada orang sholatnya telat. Sholatnya telat sudah mau waktu sholatnya sudah hampir apa? Hampir habis. Ya, takbir, Allahu Akbar. Sholat ya, sholat asar gitu, kayak sekarang. Asar, rukuk, sujud. Ketika dia baru selesai satu rakaat, ternyata waktu sholat sudah habis, sudah masuk waktu maghrib. Tahu nggak? Orang sholatnya belum selesai, baru dapat satu rakaat. Masuk rakaat yang berikutnya, ternyata waktunya sudah habis. Apakah ini sah sholatnya atau tidak? Kan gitu. Tuh ada yang bilang enggak, bilang pintar-pintar semua yang bisa boleh. Coba lihat hadisnya Rasulullah SAW. Karena dia bilang orang kalau sholat itu harus di waktu sholat. Di luar waktu sholat maka sholat tidak sah. Masalahnya ini orang ini sholat tengah-tengah, ya kan? Setengah rakaatnya waktu sholat, setengah rakaatnya di luar waktu. Apakah sholatnya sah atau enggak? Nah, lihat dalilnya Rasul tadi, man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka shalah. Orang yang sudah mendapati satu rakaat sholat, dia dianggap sudah mendapati sholat. Tapi sah enggak sholatnya? Nah. Ya. Tapi jangan diulang lagi. Oh ya kalau gitu besok-besok kan mau sholat asar jam 5:04 aja. Atau sholat subuh jam 5:30 bisa. Sudah mau suruh. Boleh? Boleh menyengaja menunda-nunda waktu sholat karena itu sifatnya orang-orang munafik. Orang munafik kalau sholat, kalau sholat tuh, nah ramai lagi kan. Coba kalau munafik kalau sholat dia nunggu waktu sholat tuh mepet, hampir habis. Karena waktunya tinggal sedikit ini, maka dia sholatnya cepat. Itu sifatnya orang. Jadi ini syarat sholat yang pertama apa?
toharoh, bersuci, kemudian masuk waktu sholat. Yang kedua, saya baca lagi di sini. Wala yahilu ta'khiruha aw ta'khiru ba'dihha an waqtiha li ghairi udhrin aw ghairihi. Ini seperti yang saya bilang tadi, tidak boleh, tidak halal mengakhirkan waktu sholat, baik mengakhirkan semuanya atau mengakhirkan sebagian sholat tanpa uzur, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Ya, karena malas-malasan kan. Illa idza aqarraha liyajma'aha ma'a ghairiha. Kecuali kalau dia mengakhirkan waktu sholat dengan niat satu. Apa? Pertama, dia mau menggabungkan waktu sholat tersebut dengan sholat yang setelah. Jadi jamak, menjamak sholat boleh. Jamak sholat boleh. Zuhur, saya tunda sholat. Kapan sholat? Nanti sekalian sholat asar, isya. Asar boleh, boleh kalau memang ada hajat kebutuhannya. Ya. Jadi kalau dia mau niat menjamak sholat, yang pertama. Atau yang berikutnya, min safarin, karena dia dalam kondisi safar. Ya. Misalnya yang pertama tadi karena sakit, sakit. Kalau kena air sering-sering ini, sakitnya ada sembuh-sembuh. Ya sudah, wudhu sekali, sholatnya dua kali. Ya, dijamak aja sekalian. Kemudian safar. Safar termasuk salah satu alasan seseorang boleh menjamak sholat. Ya, meskipun tidak harus. Ya, tapi kalau memang ada kesulitan, dia boleh menjamak sholat. Ya, safar maksudnya. Awal maghrim, atau ketika dalam kondisi hujan. Awal maghrim, atau kalau dia dalam kondisi sakit. Ya. Awal nahwiha, atau yang semisalnya. Semisalnya itu gimana contohnya? Contoh, ada orang masuk rumah sakit, sakit berat, mau dioperasi. Ya, sampai pernah operasi? Hah? Tidak pernah masuk orang operasi. Orang operasi itu katakan dia operasinya butuh waktu 4 jam. Butuh waktu berapa? Dokternya masuk jam 4 sore. Jam 4 apa? Sore. Berarti selesai jam berapa? Jam 4, 5, 6, 7, 8. Lewat sholat apa? Sholat maghrib. Isya belum lewat. Masih waktu isya. Maghrib yang lewat, ya kan? Berarti orang ini boleh digabung sholatnya maghrib sama atau yang semisal. Wal afdalu taqdimu sholati fi awwali waqtiha. Yang lebih utama itu orang sholat di awal waktu. Tadi sudah tahu batasan sholat itu dari awal sampai akhir. Mana waktu yang paling baik untuk sholat adalah sholat di awal waktunya, kecuali dua kondisi. Kondisi yang pertama, sholat isya. Justru kalau sholat isya itu sholatnya di akhir waktu lebih apa? Lebih afdal, utama. Berarti boleh misalnya kalau sholat isya bareng-bareng jam 10 malam, boleh enggak? Boleh. Justru di akhir waktu itu yang lebih utama. Cuma jangan sendirian. Tetap harus sholat apa? Jamaah. Berarti kalau yang semacam ini, sunnah yang semacam ini tidak bisa dikerjakan di masjid kampung, tidak bisa. Ya, di masjid kampung tidak bisa. Kenapa? Karena orang kampung itu sholatnya gimana? Di awal apa? Habis itu, habis sholat istirahat di orang-orang jam 10 orang disuruh bangun. Kan susah. Jadi
Yang lebih utama adalah sholat di awal waktu, kecuali sholat Isya, dia boleh diakhirkan sampai akhir waktu. Yang kedua adalah sholat zuhur. Ya, wa illa adzuhur fi syiddatil har, yaitu sholat zuhur ketika cuacanya sangat panas. Justru ini disunahkan kita untuk apa? Nunda sholat. Jadi sholat itu yang afdal di awal waktu, seperti yang disebutkan tadi, kecuali dua, sholat isya dan sholat zuhur. Dengan catatan sholat zuhur dalam cuaca yang sangat panas banget. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Idza ishtadda al-harru fa'abridu anis sholat." Ketika panas ini sudah mulai menyengat, fa'abridu anis sholat, maka dinginkan waktu sholat. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika matahari ini mulai panas sekali, terik ini tunggu sampai menjelang asar, baru sholat zuhur. Dengan catatan dia panas. Kalau santai-santai di Indonesia ini hangat ya, tidak panas ini. Ya, Allah. Kemudian, Ustaz, gimana kalau misal saya ketiduran subuh, harusnya bangun subuh, ketiduran, bangun jam 9. Siapa yang pernah kayak gitu? Ya, bukan ketiduran bangunnya jam 6, jam 7. Ketiduran bangun jam 9, jam 10. Ini. Gimana, San? Sholatnya gimana, San? Sudah lewat waktu sholat ini. Betul nggak? Nah ini. Wa man fatathu sholat wajib alaihi qada'u fawran. Barang siapa yang kelewat waktu sholat, wajib bagi orang yang kelewat sholat itu mengganti sholat segera dan berurutan. Kalau sholatnya kelewat 2 berurutan. Contohnya gimana? Kalian lebih safar. Coba dengarkan. Ini contoh ini, nah, di belakang itu kan, video itu nanti siap-siap tanya. Nyaci, sampai nyaci juga itu. Contoh orang yang lewat sholat sampai 2 waktu. Contoh bagaimana? Kalian safar nih, jalan jauh. Biasanya yang berjalan jauh itu sampai luar negeri kan beda waktunya jauh itu. Habis ke Amerika, habis ke Australia, sampai ke Indonesia pagi, ya kan? Paginya Indonesia ini kadang orang ini sudah masuk Indonesia pagi, tapi dia masih terbawa suasana di luar negeri, kayak masih malam, masih ngantuk. Akhirnya jam 10 tidur. Jam 10 pagi dia tidur. Karena badannya masih adaptasi. Tidur sampai bangun jam 4 sore. Tidur nih dari jam 10 sampai jam 4. Lewat waktu apa dia? Sampai masuk waktu. Berarti gimana ini? Dia tidak bisa, maka harus diganti. Yang mana dulu? Zuhur, asar dulu. Murtaban, urut, zuhur, kerjakan dulu, setelahnya sholat. Yang kelewat maghrib isya ya sama, maghrib dulu, kemudian isya. Yang kelewat dari subuh sampai maghrib misalnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, itu sholat isya. Pingsan gimana? Tidak pernah pingsan kan? Tidak pernah kan? Nah, pingsan kok enggaknya. Sudah pingsan gimana? Pingsannya misal dari pagi jam 10, bangun jam 6. Itu sudah bisa.
Yang tanya dulu, nanti dulu, ini belum selesai ditanya terus. Ya, lanjut dulu. Jadi di sini barang siapa yang kelewat waktu sholat maka dia harus mengganti segera dan berurutan. Ya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari waktu sholat atau dia lupa mengerjakan waktu sholat, falyusalliha idza dzakaraha, maka dia sholat ketika ingat, ketika sadar kalau dia belum tidur jam-jam. Kemudian di sini disebutkan di buku ini, fa inna siyat tartiba au jahila au khafa fawatis shalah di bainana. Adapun jadi asalnya tadi urut ya. Asalnya urut dulu maghrib isya atau asar maghrib atau zuhur. Pokoknya urut dulu. Tapi orang ini boleh dia tidak urut kerjakan sholat. Sholatnya tidak urut, ya, seperti urutan yang sebenarnya, dengan catatan, ya, dengan satu kondisi yaitu apa? Ketika Allah waktu sholat, salahnya adalah kalau dia tidak tahu urutannya seperti apa. Saya ini mungkin pingsan ya, saya harus sholat zuhur dulu, atau asar dulu, atau maghrib dulu. Dia tidak tahu mana yang harus dia sholat. Ya, bisa orang tidak tahu agama ini, saya harus urut dulu atau yang paling dekat dulu yang dikerjakan. Nah, kalau sudah tidak tahu hukumnya, tidak tahu harus urut atau tidak, ya sudah kerjakan apa yang dia mampu. Atau sholat, atau dia takut keluar waktu sholat yang berikutnya. Contoh lagi mana ini? Tadi itu ya, yang keluar negeri tadi ya. Bangun, tidur jam 11, bangun jam 5. Lewat waktu zuhur, sholat asarnya sudah mau apa? Sudah mau habis, sudah mau maghrib ini. Kalau saya urut dulu, zuhur, sambung asar, zuhurnya sudah telat, asarnya mau maghrib. Gimana ini? Dan nanti mau waktu lagi saya. Jadi semacam ini maka boleh dia kerjakan asar dulu biar tidak keluar waktunya. Baru setelahnya zuhur, karena zuhur dari sana sudah lewat, sudah di luar waktu. Jadi asalnya harus apa? Urut dulu, sesuai dengan urutannya. Kecuali kalau dia tidak tahu harus urut, ya sudah kerjakan. Atau khawatir keluar waktu sholat yang berikut. Lanjut, syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga. Famin syurut ya satrullah wa ratibithawbin mubah la yasiful bashar. La yasiful bashar. Syarat yang diantara syarat sholat adalah yaitu menutup aurat dengan pakaian-pakaian yang mubah, yang halal. Jadi kalau kalian nyuri baju, ya, meskipun di sini ada beberapa pendapat dari ulama. Tapi intinya adalah menutup apa? Menutup aurat. Nah ini berarti kita harus tahu ini aurat yang harus ditutup ketika sholat ini mana-mana ini. Coba di sini dilihat. Aurat dibagi jadi 3. Aurat mughalladhah, aurat yang berat. Berat dalam artian kalau kebuka dosanya besar. Aurat apa ini? Wahai auratul mar'ah al-hurrah al-baligh. Auratnya wanita merdeka yang sudah balik, yang sudah dewasa. Jadi auratnya perempuan ini, badannya ini, perempuan ini harus apa? Harus ditutup. Ya, karena aurat semuanya. Mughalladhah, berat. Jadi kalau terbuka auratnya perempuan ini, maka dosanya besar. Fajami'a badaniha auratun fis-shalah. Maka setiap aurat, setiap badan dari wanita itu
setiap badannya maka adalah aurat di dalam sholat, illa wajah, kecuali apa? Wajah. Nah, dulu makanya di dalam sholat perempuan ini harus tutup semuanya kecuali wajahnya, kepalanya, wajahnya. Kalau tutup begini, dalam sholat nih ya, jadi semua yang harus tutup, ya, kecuali wajah. Dalam sholat, di luar sholat, ya, di luar sholat boleh ada orang nampak, boleh wajah boleh. Kalau mau pakai cadar, dia pakai cadar, tapi dia tidak wajib, gitu kan? Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat ya. Saya ulang lagi, mughalladhah wa hiya auratul mar'atil hurra al-baligha. Aurat yang berat itu adalah aurat wanita yang merdeka dan balik. Fajami badannya auratun fi shalah illa wajh. Maka setiap anggota badannya adalah aurat, maka harus ditutup kecuali wajahnya. Jenis aurat yang kedua adalah yang mukhaffafah. Yang mukhaffafah itu yang ringan. Ada yang berat dosanya kalau dibuka, ada yang ringan. Tapi tetap dosa, tak boleh. Aurat apa ini? Wa ya aurat ibn sinin ibn sab'i sinin ila ashrin wa hiya al-furuj. Aurat yang ringan, yang tidak boleh nampak, tapi kalau nampak tetap dosa, ringan. Itu auratnya anak usia 7 tahun sampai 10 tahun. Itu aurat kemaluan, harus ditutup. Mau laki, mau perempuan. Usia berapa? 7, 10 tahun. Aurat harus tutup. Ya, tapi tidak boleh anak-anak SD kencing sembarangan di pinggir jalan. Ya, ya kan? Boleh tidak? Kencing sembarangan di pinggir jalan? Tidak boleh. Satu, auratnya kelihatan. Atau mandi-mandian di pinggir jalan ya. Di sungai kan? Di sungai ya. Mandi sudah. Anak SD, SMP, mandi semua kelihatan. Boleh? Tidak boleh. Aurat harus ditutup. Cuma kan anak usia 7 sampai 10 ini dia belum wajib sholat. Kemudian yang berikutnya adalah yang mutawasithah, yang tengah-tengah, artinya dosanya itu sedang. Kalau sampai dibuka dosa. Aurat apa ini? Wa ya auratu man 'adahu min as-surati ilal rukbah, yaitu auratnya setiap orang selain dari dua tadi. Pokok dia bukan wanita, bukan anak-anak, berarti auratnya siapa? Laki-laki dewasa. Mana batas auratnya? Yaitu antara surah pusar sampai rukbah harus ditutup. Jadi sebenarnya yang berkaitan dengan sholat adalah yang dua tadi, aurat yang perempuan sama auratnya laki-laki itu harus ditutup. Ustaz, saya pakai celana persis di dengkul, mau sholat persis di dengkul, pas garis dengkul, garisnya apa? Celana boleh, kan sudah ditutup dari dengkulnya. Nah, namanya sholat ini bukan pas berdiri toh, kalian jengking naik, pas duduk naik juga, kelihatan auratnya dari sana sholat. Atau sholat pakai celana pang. Apa celana pang? Lubang-lubang. Pahamnya lubang. Sholat tuh. Itu aurat kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan. Itu lubang itu. Ya. Berarti boleh enggak sholat pakai celana pang? Boleh. Makanya dengarkan biar enggak tanya lagi gimana. Ya, gimana celana pang tadi maksudnya? Celana yang
lubang. Oh, lanjut dulu nanti. Tanya dulu, belum saya ngomongnya mepet sampai jam 5. Belum sifat sholat. Syarat yang berikutnya, lanjut sudah. Istiqbalul kiblat. Ngadep apa? Ngadep kiblat. Kiblat ya orang Islam itu. Kiblat kita adalah Baitullah, Ka'bah, Al-Haram. Apa ya persis kita harus ngeker ngadep kiblat? Nah, kiblat ini kalau kita lihat di Indonesia ke Arab nih sekitar ngadepnya yang sangat miring. Apa kita harus persis ngadep kiblat? Coba dilihat di ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Wa min haitsu kharajta, dimanapun kalian keluar di muka bumi ini, fawalli wajhaka, maka arahkan wajahmu syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Jadi kalimat syatral Masjidil Haram tidak benar-benar menghadap Masjidil Haram. Syatral Masjidil Haram maksudnya pokoknya mana Masjidil Haram arahnya ya ke sana. Tidak benar-benar harus 100% ngadep kalau jalan. Makanya cukup dilihat lokasinya saja. Orang Indonesia di timur, kiblatnya ada di barat. Pokok kalian sholat ngadep ke barat, maka sholat sudah sah. Ya. Orang Yaman di selatan, kiblatnya ada di utara. Pokok dia ngadep ke utara, maka sholat sudah sah. Kenapa perlu meker-meker gitu sampai miring-miring? Juga ya. Belum memberatkan. Kecuali kalau kalian mau bangun masjid dari awal, mungkin bisa. Lanjut. Nah ini, fa'in ajaza an istiqbaliha limaradin aw ghairihi saqata atas jami'ul wajibat bil ajzi. Kalau dia tidak mampu ngadep kiblat karena ya sebabnya sakit, misal, maka ya sudah gugur kewajiban dia untuk menghadap kiblat. Orang sakit, ya. Contoh apa? Orang sakit tidak bisa gerak. Stroke. Orang stroke, jangan mau ngadep kiblat, gerak terjadi tidak bisa orang. Benar tidak? Orang lumpuh, ya, orang yang kena penyakit saraf. Nah orang-orang semacam ini, dia harus sholat tetap selama dia hidup masih wajib sholat. Cuma tidak bisa ngadep kiblat. Ya sudah, kalau dia sudah tak mampu, ya fatabullah sholat mengerjakan semampunya. Tak mampu ya sudah, berarti tidak dikerjakan. Nah kemudian, di sini disebutkan terkait orang yang sholat sunnah, ini pengecualian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safar nafilah ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Yang menghadap kiblat ini adalah syarat sah sholat wajib. Adapun sholat sunnah menghadap kiblat hukumnya sunnah. Kok bisa? Yaitu tadi dalilnya Rasul SAW pernah safar, ya, di safar an-nafilah, ya, dalam perjalanan safar ala rahilatihi, di atas kendaraannya. Naik apa? Rasul safar naik Persia apa? Ya naik onta, ya naik kuda, dan kendaraannya. Maka dia menghadap haitsu tawajjahat bihi. Dia sholat menghadap kemana kendaraannya menghadap. Dengan catatannya sholat apa? Nafilah, sholat apa? Sunnah. Lewat sholat sunnah. Naik bis misalnya, boleh. Mau bisnya mau ngadep ke utara, mau ke selatan, mau jungkel atau barat, ya, nggak harus ngadep kiblat, disunahkan saja. Lebih bagus ke kiblat. Kalau enggak, ya. Tapi kalau sholat wajib, maka tetap harus menghadap ke kiblat. Yang berikutnya, syarat sholat yang berikut adalah an-niyah. Niat.
Cuma niat ini bukan yang dimaksud niat sebagian orang yang baca niat. Ya. Tapi niat itu adalah niat artinya al-qasdu, keinginan. Niat itu adalah al-qasdu, keinginan. Berarti keinginan seseorang itu adanya dalam hati, bukan di lisan. Ya, bukan di lisan. Jadi niat itu tempatnya di lisan. Jadi kalau ada orang sholat dan niat, ya nggak sah. Ya, tapi bukan dimaksud ya, bukan niat baca niat, bukan. Karena Rasulullah SAW itu kalau sholat ya sholat tanpa melafalkan nih. Lanjut ya, kita singkat-singkat saja. Kemudian coba dilihat di sana, wa tasihhu sholatu fi kulli mawdi'in. Adapun menurut lokasinya, kalian boleh sholat di mana-mana tempat ya, di bumi Allah ini, kecuali di tempat-tempat saja. Ini sudah ya, syaratnya sudah lengkap ya. Satu, apa tadi? Bertoharoh, suci. Kemudian masuk waktu sholat dan tutup aurat, ngadep di kiblat, niat. Semua syarat sudah siap ini mau sholat. Tempat sholatnya di mana? Ya masjid. Tapi tidak cuma masjid. Karenanya dikatakan semua tempat di bumi ini bisa dijadikan sholat. Seperti Rasul katakan, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Adapun saya ini dijadikan bumi ini sebagai masjid dan tahur, untuk bersuci. Di mana-mana kalian ada tempat kalian sholat bisa. Kecuali 4 tempat yang tidak boleh pakai sholat. Yang pertama, di mahalli najis, di tempat yang najis, ada najisnya. Tempat yang ada misalnya Pak, di rumah kalian ada bekasnya pipis kucing, ya kan? Pipis kucing sudah belum dibersihkan, sholat, tahu-tahu ketika sujud baru tahu kalau baunya bersih ya, bersih. Najis tidak ini? Nah, sah tak sholat itu? Harus diganti di tempat yang bersih, yang suci. Ya. Tidak boleh di tempat yang najis. Yang kedua, di maksubin, yaitu di tempat yang maksud, tempat yang disengketakan, atau tanah yang disengketakan, tanah rampasan. Kamu sama namanya? Namanya siapa? Ini sama. Dafa sama Abdullah ini tetangga. Dafa ini tiba-tiba ngambil tanahnya Abdullah, contoh ya. Apa ya? Dafa ini ngambil tanahnya Abdullah. Diambil 2 meter kali 4. Kok diambil kan? Pokaran. Oh ini tanah saya diambil ini, patoknya dirubah. Katanya Dafa ngaku apa enggak ini ya, saya ini dulu kakek saya yang beli gitu. Sudah ya. Berarti tanah 2 kali 4 ini adalah tanah apa? Sengketa ini. Tanah sengketa, tanah rampasan, punya orang dirampas. Berarti tanah 2 kali 4 ini Abdullah Dafa tidak boleh sholat. Jadi harus halal, tidak boleh tanah sengketa. Tuh, terus bagi para ulama. Tapi ada juga yang bilang boleh. Ya. Ada kaitannya, mau tanah sengketa, mau tanah orang, mau tanah sendiri, pokoknya sholat saja. Mau halal, mau haram, tidak ada kaitannya sama keabsahan sholat. Ada yang bilang, tapi tidak masalah, kita sebutkan. Nomor 3. Yaitu di tempat kuburan, sholat di kuburan. Sholat di kuburan tidak boleh kecuali sholat jenazah ya, sholat jenazah.
Kalau jenazah yang tidak pakai rukun, tidak pakai sujud ini boleh. Tapi kalau mohon maaf, kalau kalian tahu tempat kuburan-kuburan yang dikeramatkan, ada orang di sana ngaji, doa, sholat di kuburan, ini yang dilarang. Tidak boleh ya. Satu, sholatnya batal. Kalau dia niat untuk beribadah kepada yang di dalam kuburan, berarti hukumnya syirik. Ya. Nah, saya tidak, ada orang itu dia tidak sholat tidak ibadah sampai di kuburan, cuma sholat aja, sholatnya kepada Allah, cuma tempatnya di kuburan, tetap tidak boleh. Ya. Dan yang berikutnya keempat adalah al-hammam, yaitu kamar mandi. Tempat kalian mandi itu tidak boleh dipakai untuk. Saudara, berapa ini tempat sholat ini? Ada berapa tempat sholat? Banyak. Yang tidak boleh cuma 4. Yang pertama, tempat yang najis, tempat yang tanah haram tadi loh. Kemudian kuburan. Yang kedua, ada lagi nih sebenarnya ini. Belum. Satu lagi nih sebenarnya, ada tambahan. Awaqonil ibil, yaitu tempatnya unta. Mungkin kalian tidak banyak tahu ya. Nah, di kandangnya unta tidak boleh sholat. Kalau kandangnya gajah, kandangnya jerapah di kebun binatang boleh. Gimana? Kalau yang 4 tadi sudah makruh, sudah. Orang Indonesia tidak kenal sama unta. Gimana kalau ada orang sholat di kandangnya unta? Boleh tidak? Tidak boleh. Kalau kandangnya sapi, boleh. Kandangnya kambing, boleh. Nggak boleh. Yang nggak boleh itu cuma kandangnya unta. Jadi bersyukur atau jadi orang Indonesia tidak punya unta kan? Alhamdulillah sudah. Jadi boleh itu sholat di mana-mana tempat. Yang tidak boleh adalah aqonul ibil, ya, kandangnya unta saja. Karena memang ada dalil dari Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW an yusalli fi aqonil ibil wa rakhasa an yusalli ya mirahal ghanam. Adapun Rasulullah SAW itu melarang seorang sholat di kandangnya unta atau di tempat berderumnya unta dan memberikan keringanan orang untuk sholat di tempat kambing. Jadi selain unta boleh. Kenapa pada hadis semacam ini? Karena di zaman Rasul waktu itu ya, banyak orang Arab Badui yang tinggalnya itu bareng sama ternaknya. Mereka tidak punya rumah tetap sampai sekarang ada itu. Tinggalnya di mana? Padang pasir, cari rumput, ada rumput sana tinggal biasa. Bawa unta, bawa kambing, bawa apa? Sapi, ada sapi itu. Ya unta itu sudah, unta sapi gitu. Nah, makanya Rasul bilang kalau mau sholat boleh sholat di tempatnya kambing, tapi kalau kandangnya unta jangan. Dan ini jadi Rasulnya ceritanya sama orang Badui, orang Indonesia tidak ada ini. Alhamdulillah. Nah, itu adalah apa? Syarat sah sholat. Dan sah sholat itu ada berapa tadi? Yang pertama, taharah. Kemudian masuk waktu sholat. Nutup aurat, ada kiblat, niat. Ada berapa? Sifat. Kita masuk sifat sholat. Namun sebelum masuk waktu sholat, seseorang dianjurkan, disunahkan ketika hendak memulai sholat diawali dengan sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Ya. Yang mana? Nah, ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Kalau kita datang ke masjid mau mengadakan sholat, tidak boleh lari-larian untuk menghadiri sholat. Dan ketika masuk masjid dianjurkan dia membaca doa. Bisa Mbak masuk masjid? Ini saya baca ya.
Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaaba rahmat. Mungkin yang kita hafal yang pendek, Allahumma iftahli abwaaba. Boleh dua-dua boleh. Yang panjang tadi ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir dunubi waftahli abwaaba rahmat. Ya, ada 4 bismillah, baca sholawat, minta ampun sama Allah, kemudian minta rahmat. Atau kalau ada hafal kepanjang misal yang pendek, Allahumma iftahli abwaaba rahmat. Wa yuqaddimu rijlahu al-yumna lidukhul masjid wa yusallu bil khuruj minhu. Disunahkan ketika masuk masjid masuk pakai tangan. Masuk pakai kaki kanan, bukan kaki kanan, tapi kalau keluar kaki kiri. Nah, berarti ini orang ini harus hati-hati kalau masuk masjid kanan dulu, keluar kaki kiri dulu. Nah, sekarang kita masuk sifat sholat ini. Kita masuk sifat sholat yang pertama, yaitu rafa'a yadayhi ila hatim kibaihi aw ila syahmati udhnihi. Ketika orang sholat, dia hanya kiblat kan sudah. Nah, kita sudah masuk sifat sholat. Hendaknya seseorang itu mengangkat kedua tangannya hatim kibaihi sejajar dengan bahunya, ke pundaknya. Seperti ini. Atau ila syahmati udhnihi sampai di ujung telinganya. Sudah sejajar ini, naikkan sedikit, step, sampai dua telinga. Boleh di sini, boleh naik. Jangan dulu, jangan berlebihan. Nah, begitu. Ya. Cukup sama sejajar pundak atau telinga. Dia mengangkat tangannya, kedua tangannya sejajar pundak atau telinga. Cara yang membaca takbiratul, yang mana orang yang angkat tangan ketika sholat ini ada di 4 tempat. Yang pertama di takbiratul ihram. Jadi ketika takbir dia angkat tangan. Yang berikutnya ketika mau rukuk, Allahu Akbar, rukuk. Yang ketiga Allahu Akbar, bangun dari rukuk. Tidak. Yang berikutnya Allahu Akbar ketika bangun di rakaat yang ketiga. Tasyahud awal, naik rakaat yang ketiga maka takbir angkat. Jelas nih? Kemudian dia mengangkat tangan, ya. Wa yadayhi al-yusra. Dia letakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri. Langsung, jangan bulat. Tahu bulat? Straight. Ini bulat namanya. Tidak usah seperti itu, langsung saja. Jelas kan? Yang kanan di atas, yang kiri di. Tidak usah bulat. Nah, kemudian diletakkan tahta sulbi atau ala sadrihi, ya boleh letakkan di atas pusar di sini, ya, atau di mana tadi di atasnya, di atas pusar sedikit, atau di atas dada, di pusar, atasnya pusar, di dada. Namun yang sekalian, Qaulullah rahimahullah, sebagian ulama mencacatkan hadis yang mengatakan seorang meletakkan meletakkan tangannya di atas pusar. Karena pusar ini, seperti Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Albani, beliau mengatakan itu hadisnya tidak sahih. Ya. Tapi meskipun ada juga mungkin yang menganggap nanti untuk keluar dari masalah itu saya sarankan sholat angkat di atas apa? Pusar. Nah, ini pusar di sini. Taruh di atasnya atau di dada sekalian. Jelas ya? Terus di pusar gimana? Ya tadi, sebagian ulama ada yang mengatakan hadisnya apa? Oh iya. Nah, saya tidak sarankan. Tapi kalau yang mau kerjakan,
Nah, kemudian catatan dari saya di sini, tambahan dari sini. Yang dimaksud takbir, kita baca takbir tadi. Takbiratul ihram itu adalah bacaan Allahu Akbar. Jelas? Bukan angkat tangan ini takbiratul ihram. Ada sebagian orang sholat mingkem, tidak baca takbir. Sampai terakhir juga. Tidak baca. Ini sholatnya tidak. Karena dari awal itu sudah tidak baca apa? Jadi sholat takbir itu Allahu Akbar. Meskipun tangannya nggak diangkat, tapi mulutnya ngomong Allahu Akbar. Ini sudah takbir. Jelas ya? Kalau tangannya diangkat, tapi mulutnya diam, belum takbir. Ya. Kemudian setelah dia letakkan tangannya di dada tadi atau di atas musa, dia membaca doa istiftah. Subhanakallahumma bihamdik, tabarakasmuk wa ta'ala jadduk, wa la ilaha. Ini doa istiftah yang paling ringkas. Siapa yang pakai doa ini? Siapa yang pakai Allahumma ba'id? Allahumma ba'id baini wa bain khataaya. Yang panjang. Saya yang ringkas ini. Ini favorit saya ini. Pendek-pendek ini. Ya, subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha alhamdulillah rabbil alamin. Yang panjang silakan, yang lebih panjang lagi ada selain dari Allah Ba'id ada. Makanya di sini mu'alif mengatakan ya, dia membaca doa tadi itu subhanallah tadi, kemudian al-ghairahu atau yang selainnya dari doa istiftah yang ada dari Rasul banyak, silakan boleh. Kemudian ya ta'awud, membaca ta'awud. Kenapa ta'awud? Karena dia mau baca Al-Qur'an. Wa yubasmil, kemudian membaca apa? Bismillah. Jadi dalilnya apa? Dalam Quran ta'awud ya tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baca Al-Qur'an musta'in billahi minasyaitonir. Baca Al-Qur'an ya, lindung kepada Allah dengan dari gangguan syaitan. Ya, kita percepat ya. Jadi yang pertama dia baca ta'awud dan basmalah. Membaca apa? Bismillah. Bacaan basmalah ini boleh dikeraskan, boleh diperingankan, disamarkan. Namun di antara keduanya yang lebih afdal adalah disamarkan bacaannya. Sebagaimana dalil dari Rasulullah SAW, ya, bahwa Rasulullah SAW ketika sholat, "Tsumma bismillahirrahmanirrahim wa la yajhar bihi." Ketika sholat Rasulullah baca bismillahirrahmanirrahim, wa la yajhar bihi, tapi tidak dijaharkan. Wah, berarti langsung baca apa? Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil. Nah, kalau yang baca keras silakan. Wa yaqra ma'a fi rak'atayn al-awlayayn fi ruba'iyyah wa thulathiyah suratan. Dan kemudian dia membaca surat selain dari Al-Fatihah di 2 rakaat yang pertama. Di sholat yang 4 rakaat. Atau yang 3 rakaat. Jadi boleh membaca surat apa saja setelah Al-Fatihah. Ya. Apa saja yang kalian bisa baca? Faqra'u atau yassara minal Qur'an. Baca yang apa-apa mudah bagi kalian dari Al-Qur'an. Cuma ada surat-surat yang disunahkan. Maghrib baca ini. Subuh baca. Apa itu? Yang pertama sholat subuh. Kita dianjurkan untuk baca tiwal mufassal. Apa tiwal mufassal? Kalau subuh dianjurkan baca surat-surat tiwal mufassal. Ini bukan nama surat ya. Surat apa ini? Tiwal itu surat yang panjang. Mufassal artinya pendek-pendek ayatnya. Sebagian ulama mengatakan tiwal mufassal itu di awal dari surat sampai amma sa'alu. Tiwal. Ini kalau subuh baca surat wal Qur'anil Majid dan seterusnya, atau amma yatasaalun. Di waktu maghrib kebalikannya, jangan panjang-panjang maghrib ini. Kenapa?
waktunya pendek. Maka dianjurkan kita baca qisar mufassal. Qisar artinya surat pendek, mufassal yang ayatnya juga pendek. Dari mana ini? Al-Duha sampai An-Nas. Ya, langsung maghrib, yang pendek-pendek saja, jangan baca Baqarah ya. Masuk Isya. Ya, dari mana? Dari Al-Duha sampai Nas. Wafil baqi, dan daripada selain dua tadi itu bebas ya, zuhur, asar, maka kita dianjurkan untuk min awsatihi, yaitu dianjurkan membaca pertengahan dari itu. Ya, boleh bebas, terserah. Wa yajhar fi qira'atil lailan, dia hendaknya membaca sholat itu baca-bacaannya di waktu malam dengan jahar. Al-Fatihah dibaca keras, surat-suratnya dibaca keras. Ya, kalau malam. Kalau siang sebaliknya, semuanya dibaca kecil. Sama. Kecuali, ada lagi kecualinya. Kecuali sholat Jumat, Id, sholat gerhana, dan sholat minta hujan. Ini semuanya siang, tapi dibaca ke keras. Apa saja pengecualiannya? Sholat Jumat, Id, gerhana, istisqa atau minta hujan, semuanya dibaca ke. Nah, ini waktunya sudah habis nih harusnya. Ini masih berdiri nih ya. Tsumma yukabbir ruku, kemudian dia takbir untuk ruku. Ya, ruku itu, ruku yang sempurna adalah ruku yang sejajar punggung dan kepala, leher. Ini coba lihat, dangak gini tak boleh, nyungsep juga nggak boleh. Harus apa? Nah, harus rata. Wa yadau yadayhi ala rukbatayhi, meletakkan kedua tangannya di atas lutut. Wa yaj'alu ra'sahu ala dhahri, dan menjadikan kepalanya sejajar dengan apa? Punggung. Kalau orang belum sempurna rukuknya, ya, ini menunjukkan dia belum tumakninah dalam. Tumakninah itu rukun sholat. Orang bisa bantah sholat kalau dia tidak tumak. Lihat orang yang sholat cepat-cepat. Betul. Rukuk belum sempurna, dia sudah apa? Ini tidak tumakninah, maka bisa sholat bantah. Nah, makanya tidak boleh, harus sempurna. Kemudian dia membaca Subhanallahil Azim, ya, atau bacaan yang lain. Kalian baca apa? Hah? Aku baca apa? Subhanallahil Azim. Berapa kali? Yang lain juga. Baca Subhanallahil Azim wa yukarriruha, berulang-ulang. 2, 3. Kalau rukuknya mau panjang, ya diulang-ulang lagi. Terus. Karena Rasul kalau sholat panjang. Wa in qala ma'a dzalika hatta ruku'ihi wa sujudihi. Demikian pula ketika sujud dia membaca subhanallah rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Antara bacaan rukuk yang lain adalah subhanallah rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ada yang baca ini? Ini juga bacaan yang perlu dipraktikkan. Kemudian berdiri membaca sami Allahu liman hamidah. Jika imam faridah, baik imam maupun makmum. Jadi mau imam makmum, ketika imam yang sudah sami Allahu liman hamidah, kalian makmum juga baca sami Allahu liman. Meskipun ada yang bilang juga, oh kalau makmum cukup jawab saja Rabbana lakal hamd. Tapi kita ikuti saja, orang belajar fikih itu satu-satu saja dulu. Ya. Jadi gimana? Mau imam, mau makmum, baca sami Allahu liman. Baru kemudian dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Apa ini? Coba simak. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-sama'i wa mil al-ardi
mil amashi tamin syai'in ba'du. Dapatkan itu. Supaya sholatnya lama. Sudah rukuk selesai, i'tidal sudah. Kemudian apa? Sujud. Tsumma yasjudu ala a'dha'i sab'ah, dan dia sujud di 7 anggota badan. Ini karena tadi dipotong-potong sama tanya, berarti sekarang tidak boleh tanya. Selesaikan dulu materi. Kemudian dia sujud dia di atas 7 anggota badan. Sebagaimana Rasul SAW mengatakan, umir Tuhan sudah ada abdomen. Saya diperintah. Siapa yang perintah? Allah. Ya Allah menyuruh kita kalau mau sujud itu, sujud yang dikehendaki Allah SWT di atas 7 anggota badan. Yang pertama, al-jabhah. Apa jabhah artinya? Kening. Tapi kening ini Rasul sambil tunjuk kening, al-jabhah wa asyara ila anfi. Jabhah sama hidung. Ini orang Jawa ini pesek-pesek ya. Nyanjung kelol lagi, tetap kening dulu sampai nempel. Terus pencet namanya sholat jangan apa? Jangan buru-buru. Baru nempel kepalanya langsung berdiri. Itu bisa tidak sah. Yang pertama apa? Jabhah. Kemudian kaffa ini. 2 telapak tangan. Rukbata ini lutut, 2 lutut, dan atraf 2 jari jemari kaki. Ada berapa berarti? 7. 1 kening, 2, 3 telapak tangan, 4, 5 lutut, 6, 7 jari kaki. Jari kaki ya. Berarti berapa? 7. Atau nanti lah. Nah, kemudian dia baca subhanarabbiyal a'la. Yang wajib itu sekali, sisanya sunnah. Harus baca sekali. Subhanarabbiyal a'la. Tsumma yukabbir, kemudian baca takbir, pindah. Wajib al-rijlain yusra wa sebelumnya. Dan dia duduk di atas kakinya yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Bisa praktek ini. Duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan berdiri. Bisa. Duduk apa itu namanya? Kiros. Nah ini duduk di antara 2. Baik wa yafdhalika fi jami'i jilsat shalah. Dan dia coba perhatikan. Dan orang yang sholat itu mengerjakan mengerjakan sholatnya dengan posisi iftiros semuanya. Ketika kalian sholat, duduknya harus duduk apa? Iftiros semuanya. Illa kecuali fit tasyahhudil akhir, yaitu di tasyahud akhir wa tawarruk, maka dia duduk dengan tawarruk. Gimana tawarruk? Yaitu dia mendirikan, menegakkan kaki yang kanan, ya, kemudian meletakkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Ini tawar. Dulu di antara 2 sujud membaca Rabbi firli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afi. Ini satu redaksi. Bacaannya banyak macamnya. Kalau mau pengen tahu bacaan sholat yang lengkap itu, silakan baca yang Indonesia, sifat sholat Nabi. Adanya Syekh Muhammad bin Nasruddin dan terjemahannya. Lihat aja. Istiftah aja, kalau saya tidak salah ada 11 atau 12. Istiftah lengkap itu. Tinggal pilih. Nah, kemudian dulu dia akan sujud, baca doa tersebut, dan sujud lagi yang kedua seperti yang pertama. Tsumma yanhar mubakirun ala suduril qadamain. Nah, coba lihat ini. Sudah mau maghrib. Tuh. Ini harus cepat-cepatan. Kemudian dia berdiri untuk sholat atau masuk di rakaat yang pertama. Singkatnya, rakaat yang pertama, yang ketiga, yang kedua, ketiga, dan seterusnya ini sama dengan yang pertama, kecuali dia tidak baca doa istiftah. Baca Al-Fatihah saja dan surat-surat.
baru kemudian dia tahiyat awal atau tahiyat akhir. Kalau 2 rakaat maka tahiyat akhir. Dia membaca doa tahiyat, at-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ada urutan baca tahiyat, ya, baca salam, baca sholawat, ya, kemudian membaca syahadat. Selesai itu kan? Gimana urutannya tadi? Tahiyat, kemudian baca salam, kemudian baca sholawat, syahadat, selesai. Selesai. Belum salam. Sebelum salam kita dianjurkan membaca doa berlindung dari 4 perkara. Yang mana Rasul mengatakan dalam doa itu, ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, adzabil qabri, min fitnatil mahya wal mamat, fitnatil masih. Lindung dari jahanam, lindung dari azab kubur, fitnah dunia dan fitnah al-masih. Baru kemudian dia terakhir dengar gak? Salam sudah ya. Selesaikan sholat ini. Salam itu ada 4 cara. Ada 4 cara. Yang pertama, membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak pakai wabarakatuh. Cara yang pertama. Cara yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama. Cara keberapa ini? Cara ketiga, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. 3. Cara keempat, assalamualaikum. Selesai. Loh, yang kiri. Nah, yang kiri ini sunnah. Jelas ini? Itu tata cara membaca Jelas ini? Sudah? Karena tidak cukup waktunya untuk praktek, nanti praktek ketika sholat maghrib. Nah, sudah. Ya, karena sudah cukup, kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.